Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi a'immatil a'lam. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Sadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama dan senantiasa kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring dengan salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat, alim ulama. Takdim, penghormatan kepada urang si kedanyo abun, kemudian Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, kemudian gure-gure kamu yang lain yang Ana sempat lo sebutkan nama satu persatu, kemudian Tungku Gusi, Tungku Imum, dan para jamaah hadirin dan hadirat yang berhadir, Mbak Tano, yang insya Allah tanohnya tanoh yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang si ulun tuan, ma ayah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu beliau tiba di Madinah, maka agenda yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun rumah Allah. Kemudian Nabiullah Ibrahim, beliau juga natumiki pakai bancara anak generasi butawa ngan rumah Allah. Di dalam Al-Quran cerita bagaimana pola prinsip daripada Nabiullah Ibrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati, ya Allah, long titip sebahagian daripada zuriat lun biwadin ghaira dhi zar'in, di satu lembah yang di sana tidak ada tumbuhan dan tanaman, inda baitikal muharram, Pak binih rumah drawan ya Allah yang terhormat yang mulia. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah. Anak cucu Nabiullah Ibrahim nepesapat dengan Baitullah, intinya adalah supaya mereka-merekanya tetap dalam mendirikan salat. Artinya merekanya istiqamah di dalam melakukan salat, bahkan karena dekat dengan tempat salat. Makanya oleh karena demikian, gedanyo masyarakat Biara Timur, masyarakat Biara Timur nyo adalah merupakan cita-cita mulia, bahagian daripada cita-cita mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap oleh beliau kehidupan agama berawal daripada jamaah.
Maka oleh karena demikian, begitu Rasulullah SAW truk Madinah, maka yang dipikir oleh Rasulullah patah tapudeng jamaah. Bahkan kalau seandainya udip jamaah, masyarakat kuat, masyarakat bersatu. Kejian urung si ulun tuan yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran juga disampaikan, waman adlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fihi. Patahna urang yang abih dalim, yang paling juhud, yang lebih menyebabkan saya akan medrot. Nah, urang yang lebih medrot melebihi daripada urang yang gehalang-halang urang untuk masuk ke dalam rumah Allah. Dalam artinya Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa benci kepada pihak-pihak yang menghalangi terselenggaranya, terdirinya saboh-saboh masjid atau tempat-tempat ibadah yang lain. Walaupun watesaah gedanya kaji di dalam tafsir, waman adlamu mimman mana'a masajidallah, di situ ada dua. Yang pertama berbicara kepada tentara Romawi yang menghancurkan Palestina, dan yang kedua ada juga tafsir yang menafsirkan bahwa itu yang dimaksud adalah pelarangan Rasulullah SAW untuk memasuki Baitullah di tahun Hudaybiyah. Urun si ulun tuan yang dimuliakan Allah. Tapi pada dasarnya adalah yang negara dan harap kepada gedanyo-gedanyonyo bersatu padu, saling membahu untuk berdirinya rumah Allah. Bahkan seandainya rumah Allah berdiri dan kokoh makmur dengan kegiatannya, maka masyarakat juga akan makmur. Urungsi jamaah ulun tuan yang dimuliakan Allah. Kemudian sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bapak Sekcam, pada saat gedanyo untuk mulai dalam tahapan membangun, pertama-tama ini yang payah tertanam dalam jiwa nyo adalah masjid urang Biara Timur. Bu merasa malaya gedanyo masyarakat Biara Timur seandainya terima sumbangan dari urang luar Biara Timur. Bu merasa malaya kan dalam arti hanjir. Bahkan karena nasaboh kesan apakah urang Biara Timur han ge pedang masjid Gampung Drawa ge. Karena bahkan di sebahagian tempat nasyid juga kadang-kadang legedanyo tadapati tajumpai dengan bangga yang kubahan atra aspirasi awaknya wadai Aceh. Sebenarnya malai itu dan begah kubah masjid atra gop titip. Lagi yang disampaikan oleh Bapak, semestinya legedanyo memang kadang-kadang tak kena pegat masjid, terasa bahwa masjidnya adalah bahagian daripada membangun rumah masing-masing. Lagi bangun legedanyo umpamanya antena sabah-sabah penghasilan mecak lang pikiran denyo aku nak pegat, maka untuk tahap-tahapan masjid juga harus demikian. Nyo genuk pegat tameh ilung saboh hai, tapi dua bosa apa? Karena apabila memang semacam tekad yang lagi-laginya lastas hilan nasu'ba au udrikal munah. Jadi anggap mudah sesuatu yang payah, insya Allah akan tercapai cita-cita. Dan juga gedanyo-gedanyo yang mampu-mampu, sedekah gedanyo harus menurut standar mampu. Kemudian yang kira-kira lemah-lemah gedanyo juga bek ciut bek tumakut pakan, karena bandum gedanyo tak kena blowo surga Allah. Bandum gedanyo
kena belau surga Allah. Karena ulun tuan tingkat lun sabuh riwayat sira ulama Ahmad bin Miskin, ulama di abad ketiga. Beliau pada saat awai-awai tahap-tahap awai beliau nu kawin udipna luar biasa katien, sehingga puncak dari miskin beliau sampai bak tingkat murau-rau wahana pajuh makanan padahal baru ya kemudip getnyan purumoh ane tabaurawa karena memang hanali solusi hanali jalan keluar timoh lah pemikiran bak beliau muka menanyo lumpuh belawa ke di rumah. Pada saat demikian gedelah beliau gejak pelagut rumah, gejak tanyang yang getanyang hana toblo. Tapi akhirnya beliau merumpuk dengan Abu An-Nasar. Wahai rakan ulun tuan Abu An-Nasar, rumah lo belum kena ublo neblo iro na rumah lo. Maka Abu An-Nasar dijawab, "Ai bek pikir ke pulau rumah nyopat cok ruti dua boh puau rumah." Berangkatlah Tunku Ahmad bin Miskin menuju perjalanan wow rumah. Di perjalanan rupa-rupanya merumpok nganti daurinang dalam keadaan kumuh lusuh lemah lam lingku ke nanti rawanu yang kahai le dipeglang mulai. Maka pada saat demikian getnyan getiji kue getetop leurina menyembahata gedanyo dungku nemu sedekah kedih kuaan kuehnya ke ulun tuan dan ke anak yatim yang tengah long tingkunya karena anaknya sekitar heurawa kahanai pajuh makanan tepe nyobek naan jika nak kemria ulai hai depat le hingga kekalan oleh beliau kepandang mata di atas anak yatim tersebut oleh Tunku Ahmad bin Miskin hingga tantang beliau berkhayal, ya Allah ya Tuhanku, lagi-lagi ya Allah yang dihadapan ulun tuannya adalah merupakan syurga bagi ulun tuan. Sehingga walaupun dalam cita-cita beliau kuehnya nekena puau rumah hana nepejadeh kuehnya puau rumah nepekang hati dan perasaan nejuk ke anaknya, tersenyumlah si anak, bahagialah sang ibu. Wadanya berangkat Tunku Ahmad bin Miskin sekitar padum-padum boh langkah kemudian getemeng taboh tiang gesada gedraw gebak tiang hangga jut wow rumah pasai tren dari rumah makanan hana dengan judul rencana kena jak pulau rumah hana lagot hingga kaki geduk-gedukku, ya Allah ya Tuhanku, neberi ya Allah jalan keluar bagi lun. Hingga tengah geduk menjulutu di atas pribadinya, ruhlah Abu An-Nasar kepada beliau, hai Tunku Ahmad bin Miskin, buat nuhinau di rumah drone cukup jai jame hide nuwa aja baga-baga. Singkat cerita, ban gua rumah rupa-rupanya jame di rumah dengan kelengkapan harta yang luar biasa, kaya mendadak beliau. Singkatnya apa? Bapak daripada Ahmad bin Miskin pernah gemuniaga dengan tirorakan konti bahasa katanya. Kemudian kontinyo jatuh, watai jatuh gepeluang gada sampai geminah nangrau. Akhirnya oleh beliau ente kadruk di pengasingan gemudip balik udip sehingga dalam keinginan beliau adalah ingin mengembalikan modal dan juga keuntungan daripada apa yang beliau sampaikan, yang beliau dapatkan. Akhirnya urung si ulun duan jamaah sekalian gemelah bergudang-gudang bahan makanan, uang, menyatakan danyo yang putra
Ahmad bin Miskin yang dilikut dari gejuk rutinyan ke anak yatim, beliau dalam keadaan miskin, dalam keadaan gatin, dalam keadaan tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa, tapi hendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan tiba-tiba beliau langsung dicipta oleh Allah jitku dan kaya mendadak. Tapi kaya mendadak menjanjian bahaya, takut tu belum nampak. Anak dada yang meninggal ayu haidun dada ada. Kemudian Ahmad bin Miskin memulailah kehidupan baru. Beliau menderma, beliau membantu tempat-tempat yang membutuhkan bantuan, dan beliau berjanji bahwa Allah ya Tuhanku, anak yatim yang long bantunyan adalah sebagai asbab, maka lon ba'uronyo neberi kemudahan dan kekayaan. Maka lazim arti lon wahai Allah untuk lon santuni janda dan anak yatimnya. Jadi kata bayang dia yang santuni janda pasti ke kawin. Yang menurut pikiran rawaditnya. Ai memang hantah ada pelarahan yatim, menyahana ada pelarahan mak-mak. Tiga go mak iron kan bek sampir het ke bengeh ne ke abu awaknya wakan awate ke begah kena pelarahan yatim. Ya. Sebab menyatu gedi umpamanya tanah ya intat engkau ke anak yatim tengah-tengah malam nyen kat rumah je ke masalah. Jadi baru hana masalah nyen ke nyen mak anak yatim nyen tamai aju saja ande nyen ka selesai dari masalah. Bek bengeh-bengeh. Kemudian Tunku Ahmad bin Miskin, beliau memiliki dermawan yang luar biasa. Sampai beliaunya merasa takjub. Wah, alangkah banyaknya sedekah ulun tuan. Dalam pada itu watesaah beliau semacam rasa ujub di dalam pribadinya. Beliau sudah banyak berbuat, sudah banyak mengorbankan harta, sudah banyak menderma. Saboh malam gemelumpau tang-tang kejadian kiamat dunia. Bahasa yang le habis giliran orang lain atuh ceng truklah giliran beliau. Sehingga wate pun gecoklah amal-amal kesalahan, amal-amal kejahatan daripada Tunku Ahmad bin Miskin gepedua dia tuh si on-onceng. Guholah amal kejahatan. Kemudian gemulailah kedua amal kebaikan beliau. Saboh tameh ke masjid. Hai bedok. Kemudian mimbar lang masjid atragatnya kedua dalam mimbarnya natu onceng. Hai bedo. Corat tuh tikhan atragatnya cukup gohon padahal. Tapi ceng tetap hani bedo. Sehingga ada suara yang menyuarakan. KB amalan yang dia dapat tang yo kakena abi watanya Ahmad bin Miskin, walaupun dalam cerita lumpau getnyan gebayang hanali harapan bagi ulun tuan lun dapat dipastikan kecelaka. Tabak pakan yang diingat oleh beliau yang gelam nepe atus cengnya cuma 2 krek roti. Masa 2 krek roti yang bisa mengungguli sementara yipat sabot tameh masjid, mihrab masjid, pucak masjid atragatnya anak yatim karena nacit lagi-lagi rekan ulun tuan di hana ulun tuan sebutkan nama beliau pun juga sangat giat, tapi beliau pribadi lagi Tunku Akmal katanya hino beliau atayawai belun tetap sabuh motor Chevrolet ada putar motor Panther berih ke puau rumah untuk gejuk ke anak-anak yang getnyan tanggung biaya.
Jadi dalam riwayat nasa kita 75 draw anak yatim, urang gatin, urang lemah atuh biaya beliau. Kemudian pada saat lur nalung mukunjung ke rumah beliau, tantang lagi-lagi karap payah tajuk kegenyan. Rumah beliau jauh dari yang namanya mewah. Rumah beliau jauh dari yang namanya indah. Tapi beliau ti bulan-bulan 75 draw anak yatim getanggung biaya dari pribadi beliau. Kembali kepada cerita katanya mak ayah sekalian yang dimuliakan Allah. Tinggailah tita bakwatenyan ruti. Ahmad bin miskin dalam keadaan putus harapan. Hanacan. Hana peluang sang selamat. Sementara yang raya-raya abih no. Pada saatnya bertanya li malaikat yang tanya, "Kabe Nabi Udu putra ruti 2 krek." Maka menyembah saya katanya mungkin tak lihat cengnya. Panen harapan. Gecoklah rutinya gepedua di atas onceng. Getamah dengan ia mata urang janda beno, gepedua tepat ngerutinya. Rupa-rupanya itulah yang menyelamatkan beliau. 2 krek ruti tamah dengan ia mata janda, menang amal kebaikan Tunku Ahmad bin miskin. Jadi menyabawa menterika hantu kan ditanya udah jauh kesimpulan tente merumpok ngaurinong dadanya janda. Talakeli ia mata meduana kan gedanya kepuwat deh kuna belau juga ngai matanya. Sehingga dalam pada itu urang si ulun tuan ban Bandung leuh kejadiannya Ahmad bin miskin beliau gemurno keikhlasan di dalam setiap amalan beliau. Maka yang tak kena cerita lagi katanya dari cerita Ahmad bin miskin yang menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan nilainya berapa, tapi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala hatinya bagaimana. Oleh karena demikian tak kalah lagi katanya dalam contoh yang kali katanya cerita ajaknya, satu pekerjaan kecil karena ditumpang oleh keikhlasan maka nilainya dahsyat dan hebat. Tapi sesuatu pekerjaan yang hebat tapi karena hanya ditumpang oleh keikhlasan mandum haba'am mansurah, jid kabeh, jid kedoi yang sama sekali tidak berharga. Karena 10 menit ulun tuan juga terkesan dengan hal kecil yang kadang-kadang hal kecil itu bisa mengubah. Karena kadang-kadang gedanyo yang hana-hana peng merasa minder tuh, merasa minder. Malah kadang-kadang macam lagi-lagi hana tujuh iro ku begat masjid nyen ilung hanangan ku bantu teh hana ku bantu untuk malai aku. Padahal lagi yang pegang lipak sekcam buno paling tidak gedanyonyo adalah jid ke urang iem, paling tidak jid ke urang iem. Karena sebagaimana yang dalam riwayat ditulis dalam kitab Nasaihul Ibad oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, kata beliau, wahai anakku, kata Nabiullah Sulaiman, wahai anakku, 1000 orang teman itu sedikit, 1000 orang teman tidak banyak. Wahai anakku, 1 orang musuh itu banyak, tidak sedikit. Maka oleh karena demikian
tak pahamilah katanya dalam riwayat takalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pakan terusir dari Taif kan tok gara-gara Abu Jahai takai watesa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hana carali di kota Mekah. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Taif pakan karena hidihna ada apa sepupu. Harapan Rasulullah di Taif mendapat perlindungan. Harapan Rasulullah di Taif bisa memulai tahapan-tahapan baru. Tapi karena Abu Jahai beliaunya tokoh intelektual anti Rasulullah, dia menyusup ke demam. Nyan kain ba ajaran baru beh. Nyan ikena relah atra-atra yang kagak betul nenek katanya beh. Segala itu memude payah mati. Maka akibatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netebit dari gampung Taif, muka mudarah, bibi mudarah, pakaian beliau penuh dengan darah. Kemudian aki Rasulullah juga dalam keadaan berdarah. Pakan karena ada satu orang musuh. Makanya menyatakan kalau katanya dalam kehidupan nyo Abu Jahai nyo hanabe di masyarakat katanya nyo kan di mana-mana masyarakat Abu Jahai hanabe walaupun nan gekale jahlon nan gejut bisa jadi Ismailun tapi buat ke jahlon jid hai nan nabi kena lagi biasa dengan gele katanya ika menyenan ke lagenan nabi tapi menyebut ke putih lagi but apa ke lagi but apa nabi yang tak kena cerita BO urung si ulun tuan yang dimuliakan Allah nathirawa urung yang cukup jehud bernama Bishir cukup jehud mabuk penzina jiuh dari ibadah anak itu mayang anak buat pun kebetulan beliau Pak Tabahuro watesaah gejak lemah gekalan nati on kertah yang ada kertahnya tentang lagi-lagi tulisan Quran terpanggil jiwa beliau untuk menyelamatkan Al-Quran yang sudah diinjak-injak gecoklah oleh beliau on Al-Quran yang geme bak tempat rah kemudian dia gerah sayang ke on Quran yang karela gecok geboh minyak wangi le geboh minyak wangi ke bagau lamke lang menjanjan ke galak-galak gecok malam ke melempau wahai Bishir sebagaimana engkau mengagungkan asmaku maka namamu asmamu akan aku agungkan untuk sepanjang masa. Itu tahapan awal Bishir menjadi aulia Allah. Dan menyatakan menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin Bishir jin ke aulia Allah kan hanya ngan boh musabah mendeng karena meninggal Bishir cerita oleh Imam Al-Ghazali lam tung kitab ahli ibadah tapi beliau yakin bertafakuh karena bahkan lagi yang kata maklum lagi katanya memang ibadat tok sangat rentan dibelaku oleh syaitan. Urung si ulun tuan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari cerita Bishir jaknyo oleh ketanyonyo be sungkan be tumakut untuk membantu dalam jumlah yang kecil. Bisa jadi hal yang kecilnya yang nepetimoh perubahan di dalam pribadi katanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ngan gara-gara broken kan karena kan nata dengar-dengar sih gepegah gurai-gurai katanya maulid umpamanya itu magnet, masjid juga magnet, dalam artinya urang yang broken kan kadang-kadang hantam gejak semayang wate umpamanya kata le katanya uro cumucor lah masjid kadeh nyen be begaru-begaru be kan ngerehem kajian nyantang anak payah lihat semayang kajian cumucor mendang. Itu adalah tahapan awal kemungkinan bagi beliau untuk berubah menuju kepada ridha Allah. Insyaallah nyolah mantengile
yang ulun tuan sampaikan. Kembali katanya kepada yang tak bicara dasar buno, ada ejid katanya nyobek termasuk dalam manusia yang paling jahat, karena orang yang paling jahat, yang paling mudrut bahasa Aceh yang paling mudrut adalah orang yang halang-halang pegat masjid, orang tamang lah masjid, atau malah yang terlambung ayatnya orang lah masjid. Mudah-mudahan katanya itu nama masyarakat Gampung Biara Timur bahu membahu dengan cara bersama, tak boleh bagah-bagah rumah Allah. Pak Naji tak usahakan nilai budak temung sembahyang udah lampakan ente kali tatamong udah lama itu insyaallah gedanyonyo katerasa lebih khidmat dan nikmat dan dilikut darinya lelom yang payah tak pegat-pegat. Tapi yang tonggak utama ile tak usaha bagi bancara bejit tapatang tameh kemudian liahnya bejit tapatang teng kemudian gedanya ka Allahu Akbar karena mimbar khutbah hino di masjid biar timur semangat insyaallah. Ulun tuan galom lungtuk mendoa karenanya acara mentengna ke lama lebih dan kurang ulun tuan laki maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.